Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada forum kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang ingin memimpin doa pada kali ini? Sepertinya tidak ada ya. Baik, untuk abang yang di sebelah saya, silakan untuk memimpin doa. Mulai pada kegiatan sebelum mulai kegiatan pada hari ini, mari dari doa dimulai. Doa selesai. Baik, apakah teman-teman di sini udah pada tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah kegiatan yang bakalan kita lakuin bersama-sama untuk membahas satu topik tertentu. Nah, apa sih tujuan yang bakal kita capai di bimbingan pada kali ini, yaitu menjadikan individu lebih percaya diri dan untuk melatih komunikasi. Nah, cara pelaksanaan pada bimbingan kelompok kali ini yaitu teman-teman duduk melingkar, lalu teman-teman berhak menyampaikan argumentasi kalian nanti. Nah, bagaimana sih selanjutnya saya akan menyampaikan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok kita pada kali ini. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, yang dimana teman-teman secara sukarela untuk hadir pada forum kali ini. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu dimana teman-teman nanti menyampaikan pendapat teman-teman sendiri secara terbuka. Lalu ada asas kegiatan, di mana teman-teman nanti mengikuti kegiatan kita kali ini sampai selesai. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nanti kita bakalan membahas satu topik tertentu, dan satu topik tertentu itu bahkan kita bahas di forum ini aja dan nggak boleh sampai keluar dari forum ini. Selanjutnya mungkin teman-teman udah pada kenal kan, alangkah baiknya kita kenalan kembali. Selanjutnya perkenalan kalian masing-masing, dimulai dari abang yang di sebelah saya dulu. Nama saya Joni Andrean. Perkenalkan nama saya Sefia. Perkenalkan nama saya Deisa. Perkenalkan nama saya Nadia Safira Putri. Nama saya Rita Doawi. Oke, kayaknya kalau misalkan perkenalan gitu doang tuh nggak fleksibel ya. Jadi kita selingin aja sama permainan, yaitu dimana abang di sebelah saya menyebutkan namanya, lalu menyebutkan binatang apa sih yang disukainya, dan berlanjut sampai terakhir gitu. Silakan dimulai abang Angga. Oke, Tadi udah perkenalan itu. tadi kan udah perkenalan nih. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan sambil menyebutkan binatang apa sih yang kalian sukai gitu. Boleh abang yang di sebelah saya menyebutkan namanya, lalu menyebutkan binatang kesukaannya. Saya Joni, suka dengan platypus. Saya abang Joni suka sama tikus. Platypus. Joni suka platypus, Sefia suka buaya. Joni suka platypus, Safira suka buaya, Deisa suka penguin. Abang Joni suka platypus, Sefia suka buaya, Kak Resa suka penguin, Nadia suka lalat. Joni suka platypus, Sefia suka buaya, Kaisa suka penguin, Nadia suka lalat, Alif suka gorila. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelum melanjutkan tahap peralihan, teman-teman udah pada tahu kan, dan tadi udah dijelasin juga kan, apa sih bimbingan kelompok itu, yaitu bimbingan kelompok yaitu layanan
sebuah layanan BK. Baiklah teman-teman semuanya, apakah sudah siap untuk mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya? Siap. Bagaimana? Kak Reisa, apakah sudah siap? Siap. Kak Sevia, Siap. Kak Nadia, Siap. Bang Alif, Siap. Siap. Kak Nadia, Siap. Bang Alif, Siap. Insyaallah. Bang Jos. Membahas satu topik yang dimana topik bebas. Apakah di antara teman-teman ada saran untuk membahas topik kali ini? Saya. Ya, silakan Kak Sevia. Jadi kemarin ada berita tentang pembulian anak SD, yang dibully sama anak SD. Jadi menurut saya ini topik yang lagi hangat-hangatnya yang mungkin akan terjadi hal yang menarik lah kalau misalnya kita bahas pada topik kali ini. Ada lagi? Silakan Bang. Mirip. Nah, kemarin ini ada yang viral kan? Ada seorang novel. Terus dia tuh kayak mana? Ini masalah moral sebenarnya. Dia tuh istrinya ini tentang di tempat umum lah kan. Yang salah itu anak itu tapi ngaku tak dilakukan itu. Gimana saran dari teman-teman yang lain? Apakah saya seksual. gimana Kak Reisa dan Kak Nadia? Nah, mungkin dari saya Remaja pemilih. Oke, karena alangkah baiknya kita membahas Oke, baiklah teman-teman, alangkah baiknya kita membahas satu topik terlebih dahulu, yaitu topik bullying. Dari teman-teman yang lainnya, apakah sudah tahu apa sih? duduk. Sini coba aja orang. Tutup lah mau aku dekat situ. Dah. Siap nampak ya? Angga geser lagi kan? Dah. Apakah di antara teman-teman sekarang udah tahu apa sih bullying itu? Silakan Kak. Jadi menurut saya sendiri tuh bullying itu adalah suatu tindakan yang mana tuh menjatuhkan ataupun mencari kejelekan dari seseorang, dan itu dijadikan bahan olok-olokan seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pendapat kalian tentang bullying? Gimana Bang Joni? Masih mau? Kemudian kalau saya sendiri sih ya itu masukan moral ya. Mungkin Bang Joni boleh besarin nggak suaranya? bisa kelas kemudian sendiri kan. Ini masalah moral so, Masalah moral ya. yang seharusnya itu tuh udah diajar oleh orang tua ya. Kenapa itu bisa jadi? Mungkin karena ya masa pergaulan lah terlalu jauh itu kan dari seorang anak itu kan tanpa ada pengawasan dari orang tua itu. Oke, terima kasih Bang Joni. Apakah teman-teman yang lain masih ada? Cukup, mungkin cukup. Nah, jadi benar dikatakan teman-teman tadi, bullying itu adalah tindak perundungan antar sesama, yaitu faktor-faktor bullying ini pun bisa disebabkan oleh jadi penyebab faktor adanya bullying ini bisa jadi dari faktor keluarga ataupun teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi anak-anak tersebut pun kayak berada di bawah berada di balik pengawasan orang tua mereka masing-masing. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar kan kayak ada bullying antara sesama gitu, antar teman-temannya. Nah, kalau menurut saya tuh bullying itu bisa terjadi karena adanya faktor dari keluarga mereka gitu, keluarga mereka sendiri. Nah, mungkin
mungkin teman-teman ada yang ingin menyalurkan pendapatnya lagi terkait kasus bullying yang bakal kita bahas kali ini. Silakan Kak. Kan banyak ya kita tuh mengalami yang namanya tersebut lah bullying gitu kan, sebut ya kayak ejekan-ejekan kecil gitu kan, walaupun di sekolah ataupun sampai tingkat perkuliahan. Nah tapi tuh kadang-kadang tuh orang tuh selalu mengatasnamakan ejekan itu dengan candaan. Benar kata Bang Joni kan, bahwa itu tuh kayak sebuah candaan, apalagi kayak udah merasa bestie ataupun sahabat dan dekat, jadi tuh saya enaknya gitu kan mau mengeluarkan omongan-omongan. Cuman tuh masih ada yang saya bingungkan nih, mungkin dari teman-teman juga bisa menyalurkan pendapatnya. Kalau misalnya kayak orang ini ngejek kita, kan kalau di pelecehan itu kan ada pelecehan verbal ataupun non verbal. Kira-kira kalau di bullying ini tuh ada nggak sih bullying yang apa namanya non verbal gitu loh, ataupun yang verbal? Karena kan yang kita tahu kan biasanya bullying itu kan dari ketikan, kata-kata kan ataupun omongan. Bisa nggak sih kayak dari suatu tindakan yang keluar dari gerak-gerik tubuh seseorang gitu? Apakah cuman di kasus pelecehan aja atau enggak? Soalnya kadang-kadang itu ada orang tuh, saya pernah merasakan, semisal saya menyampaikan pendapat terus orang tuh kayak mukanya tuh kayak ngejek gitu loh, tapi nggak tahu itu tuh emang dari kesensitifan perasaan saya atau emang orang itu berniat demikian gitu. Kayak gitu sih. Oke, silakan Bang. Dari saya sendiri kan betul tadi kasih apa tadi? Cynthia. Oh, Cynthia. Iya, kan dari kasih sembilan. Ada nggak sih apa itu Yang pembulian verbal atau non verbal? Sebenarnya ada gitu kan, seperti pelecehan lah gitu kan, kayak gerak-gerik gitu kan. Contoh dari ya kayak main kepala itu bisa jadi kan, atau membisik kan, menyindir kan, dengan berlandaskan itu sebagai gurauan gitu. Memang ada sebagian orang yang bisa gitu kan, ada sebagian orang yang tidak bisa gitu kan, sampai akhirnya tuh bawa perasaan lah gitu. Apalagi tuh orang yang apa korban tersebut tuh ada masalah di luar itu. di luar itulah kayak Jadi masalah sensitif. masalah keluarga gitu kan, atau emang bawaan kayak lahirnya itu apa kondisi emosional itu ada stabil lah. Itu ya mudah baperan. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin kasih pendapat? Silakan Kak Nadia. Nah, terkadang orang ini juga nggak mikir juga ya kalau bercanda itu terlalu berlebihan. Iya. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalnya kita marah salah. Jadi kalau marah dibilang baper. Tadi yang betul kata Abang Joni ya namanya ya tadi ya, Abang Joni betul lagi. Nanti kalau ngapa-ngapain kalau kita marah dibilang baper. Padahal dia itu tidak mikir candaan itu menyusup ke hati kita. Iya. Ya menyusup ke hati kita. Jadi dia malah kayak seenaknya aja, dia juga nggak tahu kan isi hati kita gimana. Nah, Kita lagi galau. mungkin kita lagi galau atau apa, kan kita juga nggak tahu kan. Tambah lagi ejek-ejekan mereka Yang bikin memanas. yang gitu bikin ya. memanas. Nggak semua orang tuh kuat, nggak semua orang tuh bisa diajak bercanda seperti itu ya. Betul. Terima kasih sama. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngasih pendapat. Kalau itu langsung simpulkan ya Pak, ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah ngasih pendapat pada forum kita kali ini. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya, emang betul kata Kak Cynthia. Emang betul kata Kak Cynthia tadi, bullying tuh bisa jadi bullying verbal sama non verbal. Contohnya aja kalau misalkan bullying secara tidak langsung tuh kayak apa ya?
ya dari omongan doang, tapi kalau misalkan bullying secara langsung bisa kayak the fisik kita gitu kan teman-teman. Nah jadi komitmen Buat lingkungan yang pegang tahap pengakhiran Pesan-pesan. penting dulu habis itu pesan-pesan sampai evaluasi peserta. pesan dan harapan. Tapi langsung ya. Udah ini belum habis ya kita. Oke, kebetulan kegiatan kita sudah mulai sudah hampir berakhir ya teman-teman. Terima kasih untuk pembahasan kita pada kali ini. Sebelum itu saya mau tahu juga nih kesan dan pesan dari teman-teman sendiri itu apa gitu. Ada yang mau? Oh ya, boleh silakan. Apa namanya, pesan saya, kayaknya saya ngeliat dari Bang Joni sendiri ini kayaknya ngantuk ya. Ya, soalnya dari Mbak Irma aja nggak ada ice breaking juga nantinya, nggak ada ice breaking. Jadi mungkin itu membuat Bang Joni ngantuk dalam forum ini ya. Dalam forum ini, jadi kemungkinan nanti kalau misalnya kita mengadakan forum lagi, jangan lupa dengan ice breakingnya Ya, agar Bang Joni tidak mengantuk. Terima kasih. sama apakah teman-teman lain ada yang ya silakan Mbak Cynthia. Kesan dari saya sangat senang bertemu dengan teman-teman baru yang belum saya pernah temui di dunia ini dengan berbagai sifat yang sangat unik gitu kan. Saya juga senang lah berada di perkumpulan yang sangat-sangat interaktif dan memiliki pengetahuan yang luas gitu. Nah, pesan saya kepada peserta mungkin bisa lebih fokus lagi dan semangat gitu ya. Apalagi tadi saya lihat ada yang buka video bapak botak. Itu tuh kayaknya bisa kali HP-nya tuh disita gitu kan deh. Karena kan kita kan mau ini kan fokus kan. Mau bahas sesuatu. Ya. Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman? Oke. Silakan Bang Joni. untuk pesan saya pesan ya pesan saya sih pesan San. iya hal yang dilakukannya sangat membuat saya Bang Angga, semangat sih. Bang Joni bisa disahkan suara kan? Sangat bersemangat. Nah, pada awal kan sebelum saya datang ini kan kayak apa ya? Ada beban pikiran lah. Oh. Setelah saya datang ini tuh semua tuh terlepas lah gitu. Sabar ya Bang Joni. Jadi tuh kegiatan pada kali ini nih sangat bermanfaat bagi saya untuk pesan ke depannya kan. Mungkin di pertemuan selanjutnya kan semoga itu bisa ketemu kan, mulai tahu kan bukan bodoh. Umur kita tak tahu kan besok Iya. nasi apa atau enggak kan. Siap. Kegiatan selanjutnya bisa kita mungkin saran dari saya dilakukan di outdoor. Oh di outdoor. Iya. Atau nggak di rooftop gitu? Oh di room. Nah, itu boleh juga. Yang ini yo ya. Iya boleh nanti kita Ah, bicarakan kembali ya outdoor. teman-teman. Oke. Soalnya gimana tuh? Panas kan. Soalnya ada pakai Oh, bisa juga sih di kapal selam biar dingin. Oh iya juga. Oh, kita sekali ke Sultan sih dulu. Museum sih saya. Museum boleh. Oke jadi kegiatan lanjutannya bakalan kita bahas di grup aja dulu ya guys. Nanti kita tentukan sama-sama untuk gimana gitu. Kamu udah di grup? Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat pada pembahasan kita kali ini. Sebelum kegiatan ini selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan, Abang. Oh, Mbak silakan Mbak Cynthia untuk menutup kegiatan ini. Doa. Ayo. Hayya nabda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita semua.
aku gelap. Coba deh kalau dari sana. Coba aku